Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kepala sekolah, saya lagi berada di ruang kerja saya selaku Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Malang UM. Nah, seperti biasanya saya sempatkan baca buku ya, walaupun hanya 10 menit, 22 menit sebelum saya bekerja dalam keseharian saya selaku Wakil Rektor 4. Nah, ini ada yang menarik, yaitu apa yang memotivasi orang-orang. Ini saya baca di dalam bukunya John C. Maxwell yang berjudul Developing the Leader Within You, yang diterjemahkan menjadi atau berjudul Cara Mengembangkan Potensi Kepemimpinan Dalam Diri Anda. Jadi ini sebenarnya lanjutan saya membaca buku ini dari hari-hari sebelumnya ya. Memang dalam 2 minggu terakhir ini saya lagi meluangkan waktu untuk membaca bukunya John C. Maxwell, ahli atau pakar kepemimpinan. Nah, salah satu bukunya berjudul Developing the Leader Within You ya. Nah, salah satu yang dibahas dalam buku ini adalah apa yang memotivasi orang-orang. Nah, sahabat-sahabat kepala sekolah, tugas Anda adalah memimpin pembelajaran ya. Memimpin pembelajaran di sekolah Anda masing-masing. Karena tugas sekolah Anda adalah membelajarkan siswa. Maka Anda selaku kepala sekolah, tugas utamanya adalah memimpin pembelajaran agar di sekolah Anda pembelajarannya amat sangat bermutu atau berkualitas. Nah, tidak ada kualitas pembelajaran tanpa kualitas guru. Saya ulangi lagi, tidak ada kualitas pembelajaran tanpa kualitas guru. Ini penting sekali untuk kita ingat selamanya. Lebih-lebih saat kita menjadi kepala sekolah, harus ingat 2 hal, bahwa tugas utama Anda adalah memimpin pembelajaran agar pembelajarannya berkualitas demi kualitas anak didik kita atau peserta didik kita masing-masing ya. Dan kedua adalah tidak ada kualitas pembelajaran tanpa kualitas guru. Dengan perkataan lain adalah, kalau ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, kita harus meningkatkan kualitas guru. Ya, salah satu unsur kualitas guru adalah motivasi kerja guru. Jadi motivasi kerja guru itu adalah salah satu aset yang harus dimiliki seorang guru untuk membelajarkan siswanya dengan sebaik-baiknya. Aset ya. Kalau guru-guru kita tidak memiliki motivasi kerja, dapat diramal, dapat ditebak atau dapat diperkirakan, bahkan dapat diyakini bahwa dia tidak akan mengajar dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau guru-guru kita tidak punya motivasi kerja yang tinggi, maka pasti dia tidak akan mengajar, tidak akan membelajarkan siswanya, peserta didiknya dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya ini yang membuat saya tertarik untuk menyampaikan dalam channel YouTube saya ini kepada Anda para kepala sekolah, yaitu khususnya tentang motivasi orang. Apa yang memotivasi orang-orang, kata Maxwell ya, John C. Maxwell.
Jadi begini, eh, kalau ingin meningkatkan motivasi kerja guru, para kepala sekolah atau Anda sekalian harus tahu apa sebenarnya yang bisa memotivasi guru. Apa sebenarnya yang bisa memotivasi guru? Ya. Nah, kita merujuk kepada buku atau referensi yang saya baru baca ini. Ya, saya baru baca, yang memang saya selalu membaca buku dimanapun berada, lebih-lebih 10 menit atau 20 menit sebelum saya bekerja di UM selaku Wakil Rektor 4 di kampus kami tercinta ini. Nah, tadi saya membaca khususnya tentang apa yang memotivasi orang-orang. Nah, ini bisa dipakai oleh saudara-saudara, oleh Anda semuanya, para kepala sekolah, untuk bisa memotivasi para gurunya. Nah, ada beberapa hal yang bisa memotivasi orang, kata John C. Maxwell dalam bukunya Developing the Leader Within You. Ya, yang pertama adalah kontribusi yang berarti. Ya, orang-orang itu sebenarnya ingin bergabung dalam sebuah kelompok untuk mengejar tujuan yang akan berdampak panjang. Itu orang-orang secara naluriah sebenarnya ingin bergabung, ya, ingin bergabung dalam suatu kelompok kerja yang besar, yang berarti gitu ya. Nah, saya kira untuk bisa memotivasi para guru, ya, kepala sekolah hendaknya bisa menjelaskan betapa berartinya kontribusi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi guru perlu disadarkan atau dipahamkan bahwa keberadaan dirinya itu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembelajaran, bagi kualitas sekolah, dan bagi masa depan peserta didiknya masing-masing, bahkan bagi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Jadi tunjukkan kepada guru-guru bahwa mereka itu memiliki andil yang berarti, andil yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara, bagi kemajuan peserta didik, bagi kemajuan sekolah, bagi kemajuan kualitas pembelajaran. Nah, harapannya kalau guru-guru paham atau sadar betapa berartinya kontribusi keberadaan mereka, nah harapannya mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mengelola proses pembelajaran di kelasnya atau di sekolahnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah apa yang memotivasi orang-orang itu adalah partisipasi meraih tujuan. Ya, partisipasi meraih tujuan. Seringkali ada guru-guru yang tidak punya motivasi kerja karena gak jelas apa tujuannya. Seringkali ada kepala sekolah menyampaikan ide-ide pembaharuannya, tapi tidak jelas apa tujuan dari pembaharuan itu. Nah, sesungguhnya akhirnya mereka itu karena tidak jelas, ya guru-guru tidak begitu responsif terhadap gagasan para kepala sekolah atau kepala sekolahnya karena gak jelas tujuannya. Padahal kalau jelas tujuannya, maka insya Allah guru-guru akan berpartisipasi penuh. Ya, karena itulah dalam rangka memotivasi guru, salah satu diantaranya adalah menjelaskan bahwa partisipasi itu adalah dalam rangka meraih tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan tersebut dijelaskan kepada guru. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah kata John C. Maxwell adalah ketidakpuasan positif, ya, bukan ketidakpuasan negatif. Nah, saya baca di buku ini artinya begini,
untuk menumbuh kembangkan motivasi orang-orang, kata Maxwell, hendaknya kepada orang-orang tersebut ditunjukkanlah sejumlah ketidakpuasan positif. Ya, ketidakpuasan terhadap keberhasilan yang selama ini dia raih. Ya. Nah, ini bisa menginspirasi perubahan. Kalau kepada guru-guru itu ditunjukkan sejumlah ketidakpuasan, sejumlah kelemahan-kelemahan sekolah kita, kekurangan PBM kita, maka insya Allah mereka akan terinspirasi untuk melakukan perubahan-perubahan atau menggiring pada semangat kerja yang tinggi untuk saat-saat berikutnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pengakuan. Nah, ini percayalah bahwa siapapun orangnya, ya siapapun si guru itu, ya pasti ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan semacam apresiasi positif dari pimpinannya, dari kepala sekolahnya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya pengakuan. Sehingga sahabat-sahabat kepala sekolah, Anda jangan segan-segan memberikan pengakuan positif terhadap keberhasilan kinerja guru Anda. Sekecil apapun keberhasilannya, Anda harus memberikan apresiasi positif, karena itu akan menumbuh kembangkan motivasi kerja guru untuk masa-masa yang akan datang. Lalu yang kelima adalah adanya harapan yang jelas. Ya, adanya harapan yang jelas. Ya, orang itu biasanya termotivasi ketika mereka tahu dengan pasti apa yang mereka lakukan dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya dengan sukses. Ya, jadi orang itu akan termotivasi jika mereka tahu dengan pasti apa yang mereka akan lakukan dan percaya bahwa mereka akan sukses dalam melakukannya. Nah, ini artinya apa? Untuk bisa menumbuhkan motivasi kerja guru dalam proses pembelajaran, ya maka seharusnya ya kepala sekolah memberikan penjelasan, pencerahan, memberikan penguatan tentang apa? Apa yang seharusnya mereka lakukan, dan yakinkan bahwa guru-guru itu akan sukses, sehingga tidak perlu berkecil hati si guru itu. Nah, ini namanya menunjukkan harapan yang jelas. Nah, kalau guru-guru tahu bagaimana melakukannya, kemudian dan diyakinkan bahwa dia akan sukses dalam melakukannya, maka insya Allah apa yang kita perintahkan kepada guru-guru, maka guru-guru pasti atau pasti melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi andai kata ya guru-guru tidak tahu bagaimana mereka harus melakukannya, bahkan tidak yakin bahwa mereka akan sukses, ya mereka tidak akan punya motivasi yang tinggi, ya apapun, ya terutama kalau nanti ada semacam program-program pembaharuan pembelajaran, maka seorang kepala sekolah atau Anda semuanya, maka seharusnya ya menjelaskan bagaimana cara guru melakukan pembaharuan dan yakinkan mereka pasti sukses dalam melakukan pembaharuan tersebut. Itu yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelima. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa menumbuh kembangkan motivasi kerja guru. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah adanya penjelasan tentang kontribusi yang berarti pada diri guru. Yang kedua adalah partisipasi meraih tujuan.
yang ketiga ketidakpuasan positif, yang keempat adalah pengakuan, yang kelima adalah harapan yang jelas. Nah, mudah-mudahan setelah saya sampaikan hasil bacaan saya ini kali ini yang khususnya tentang bagaimana memotivasi orang-orang, dalam hal ini bagaimana kita memotivasi guru-guru atau apa yang bisa memotivasi guru-guru, ya mudah-mudahan Anda para kepala sekolah bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekali lagi perlu diingat bahwa tidak ada kualitas pembelajaran tanpa adanya kualitas guru. Agar guru-guru bisa berkualitas, salah satu asetnya adalah mereka memiliki motivasi kerja yang tinggi. Terima kasih, mohon maaf, selamat berjumpa lagi nanti dan tonton terus sampai habis dan share saja kepada sahabat-sahabat kita, kepada para kepala sekolah, kepada para wakil sekolah, share saja ya, agar apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi seluruh kepala sekolah dan juga bagi para wakil kepala sekolah. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.